100,3 FM Radio Elegangga. Halo mitra sejaman siar, balik lagi nih bareng Devina di kegiatan nyongsong acara nyongsong. Kebetulan untuk saat ini kita udah masuk ya segmen mengaji ya bersama Bapak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Pak Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, semoga mitra di rumah juga dalam keadaan sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Amin. Oke deh Pak Ustadz, mungkin kali ini boleh di-spill sedikit dulu tentang judul yang mau kita bahas Pak Ustadz. Baik, judulnya itu 10 maksiat batin yang mungkin tidak kita sadari. Wah, untuk mitra sejaman siar nih ya pembahasannya luar biasa banget ya mungkin nanti ya. Buat mitra nih yang mau tanya-tanya, kebetulan nih sama penjelasan Bapak Ustadz Gus Edward nanti bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811186003. Buat mitra semua jangan sungkan untuk bertanya. Kebetulan ada Pak Ustadznya nih di sini, langsung dijawab semuanya ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Oke, buat mitra yang mau tanya di luar tema juga apakah boleh Pak Ustadz? Boleh banget. Boleh banget. Yuk, cus langsung aja nih buat mitra sejaman siar ke 0811186003. Mungkin boleh langsung Pak Ustadz kita mulai segmen mengaji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur. Semoga Allah berikan selamat, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan dunia akhiratnya dan juga zahir batinnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Kak Devina, ada Kak Aulia. Mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik mitra, hari ini judulnya 10 maksiat batin yang mungkin tidak kita sadari. Maksiat merupakan perilaku manusia yang melanggar hukum serta bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, setiap muslim wajib menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya maksiat batin yang terkadang sulit untuk disadari. Inilah 10 maksiat batin yang harus dijauhi, antara lain yang pertama, syahrut ta'am, yaitu banyak makan. Maksiat batin yang pertama adalah banyak makan. Makan memang salah satu media untuk menjalankan hidup. Tapi bukan berarti manusia hidup hanya untuk makan. Jika ada manusia yang mendedikasikan hidupnya untuk makan, maka dia tergolong pada maksiat batin. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci segala yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang mana artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, sahrul kalam, yaitu banyak bicara. Biasanya orang yang banyak bicara maka banyak salahnya. Hal ini bisa terjadi dengan disengaja ataupun tanpa disengaja. Karena manusia tempat salah, tidak luput daripada salah dan dosa. Oleh karena itu ingatlah bahwa banyak bicara tidak baik. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La tukthirul kalama bighairi dzikrillah. Fa inna katharatal kalami bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Fa inna ab'adan nasi min Allahil qalbu qasi. Yaitu artinya dari Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah membuat hati menjadi keras. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksiat batin yang ketiga yaitu ghadab, marah-marah, termasuk maksiat batin yang terkadang sulit untuk kita kontrol. Sedangkan menghindari untuk tidak marah akan diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taghdab walakal jannah. Nabi bersabda dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tabrani, jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Yang keempat ini adalah hasad atau dengki. Selanjutnya yang termasuk maksiat batin adalah sifat dengki. Hasad atau dengki merupakan penyakit selain sombong. Pasalnya orang dengki rela melakukan apa saja agar orang yang dia benci menderita. Sedangkan kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menjauhi sifat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, penyakit batin itu al-bukhulu wal khubul mal, kikir dan cinta harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 38 yang berbunyi, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tawallaw yastabdil qauman khairakum thumma la yakunu amsalakum. Yang artinya, ingatlah kamu adalah orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa yang kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha karya daripada kekayaannya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu ini. Dalam ayat di atas jelas bahwa seorang dianjurkan untuk menginfakkan harta yang dimilikinya, serta larangannya untuk kikir, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat seseorang miskin hanya karena membagi-bagikan hartanya kepada orang lain yang memang juga membutuhkan. Yang keenam yaitu hubbul jah, cinta kemegahan. Selanjutnya maksiat batin adalah cinta kemegahan. Seseorang tidak dilarang untuk populer, tapi jangan terlalu cinta akan popularitas hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, karena kehidupan di dunia hanya sementara. Yang ketujuh, hubbud dunya, cinta dunia. Dunia memang penting karena kita hidup di dunia, tapi dunia bukan tujuan akhir kita. Karena sejatinya tujuan hidup semua manusia adalah akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 39.
Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Artinya, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan atau sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal abadi. Penyakit yang ke-8 yaitu penyakit batin adalah takabur, membesarkan diri. Maksiat batin yang selanjutnya adalah takabur atau sombong, yakni orang yang membanggakan diri sendiri, merasakan dirinya lebih besar dari yang lain, dan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Artinya, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang ke-9, penyakit batin itu adalah ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Ujub juga termasuk sifat dari maksiat batin, di mana seseorang merasa bangga terhadap dirinya sendiri atau membanggakan dirinya sendiri. Yang ke-10, yang terakhir, penyakit batin itu adalah riya atau pamer. Maksiat batin yang terakhir adalah riya, kebiasaan pamer yang terkadang tidak disadari dan menuntut orang lain untuk mengakui hal yang sedang dipamerkan. Contohnya, bersedekah dan ingin orang lain tahu akan hal tersebut. Ini adalah hal yang tidak baik karena akan dapat menghapus pahala yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer, kepada mereka yaitu manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Demikian 10 maksiat batin yang hendaknya disadari, termasuk dalam kehidupan sehari-hari 10 maksiat batin yang mungkin kita tidak sadari. Semoga bisa kita ambil pelajarannya dari 10 maksiat batin ini, dan kita satu persatu tidak kita lakukan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Oke, baik Pak Ustadz, Masya Allah. Bakal jadi gambaran baru juga ya untuk mitra sejaman siar semua ya, tentang 10 maksiat yang memang harus dihindarkan terutama ya. Mungkin mitra nganggapnya itu hal-hal yang biasa, tapi ternyata sudah masuk maksiat ya Pak Ustadz ya, seperti pamer harta, terus juga makan terlalu banyak juga. Devina baru tahu Pak Ustadz. Oke deh, langsung aja yuk buat mitra sejaman siar yang mau bertanya nih perihal penjelasan tadi, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 08111861 1003. Nah Pak Ustadz, ini udah ada 2 pertanyaan nih dari mitra sejaman siar. Yang pertama boleh langsung Devina bacain ya Pak Ustadz? Boleh. Oke, yang pertama ini ada dari hamba Allah ya Pak Ustadz. Kalau masuk 10 maksiat itu kan yang pertama tadi Pak Ustadz ada makan terlalu banyak. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita kalap atau makan terlalu banyak saat sedang berbuka puasa sunnah Pak Ustadz? Nah, itu hukumnya apakah sudah masuk maksiat atau bagaimana? Baik. Seperti itu. Yang pertama sudah masuk dalam hukum maksiat ya. Maksiat salah satu banyak makan, sahrut ta'am yaitu banyak makan. Sedangkan Allah jelas-jelas menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf
Jika ada orang yang mendedikasikan hidupnya untuk makan, maka dia tergolong pada maksiat batin. Contoh, dia buka puasa. Buka puasa itu kan dalam Islam itu diperintahkan makannya itu kata Nabi, makanlah setelah kamu lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah buka puasa saya nggak usah contoh orang lain, saya aja. Waktu kecil itu niat apa aja suka Kak Devina. Es aja kalau ada 3 macam, es kelapa, es cendol, es teh lah sekarang. Yang viral itu kayaknya saya mau beli semua. Kalau nggak beli saya marah. Nah, minumannya 3. Terus kita beli makanannya, misalkan lontong, ya, gorengan. Terus belum lagi misalkan yang lain-lain lah. Itu harus beli tuh. Sehingga ketika kita buka, kita nggak bakalan mampu untuk habisin. Maksudnya dalam halnya walaupun kita mampu menghabisi, tapi perut kita nggak bakal bisa nampung. Karena manfaatnya berpuasa itu adalah memberikan kesehatan. Kalau orang sehat itu nggak nggak banyak makan. Nah, malah yang dianjurkan banyak makan itu menjadi banyak penyakit, bukannya sehat. Maka puasa itu kan salah satu kenapa sih orang orang biar sehat itu dianjurkan untuk berpuasa, karena mengurangi makan, bukan nggak makan tapi mengurangi makan. Makanya banyak makanan apalagi di zaman sekarang ini makanan cepat saji, dan itu lebih berbahaya daripada makanan zaman dulu. Kalau dulu kan mungkin semuanya dari ladang direbus enak gitu ya. Tapi kalau ukuran lidah saya kayaknya kaget juga itu. Makan misalkan ubi gitu ya, coba direbus doang apa rasa nih kan gitu. Saya sebagai lidah orang sekarang, tapi kita ambil manfaatnya. Ambil manfaatnya apa? Jelas pada malam ini dijelaskan bahwa ada 10 maksiat batin, salah satunya kebanyakan makan. Itu adalah maksiat batin. Oke. Kita ambil pertama itu, yang kedua biar kita sehat. Toh nyatanya orang yang banyak makan bukan sehat, tapi malah gampang penyakit. Itu aja yang kita ambil. Oke, baik. Semoga terjawab ya. Amin. Untuk mitra yang bertanya. Oke Pak Ustadz, ada lagi nih satu pertanyaan nih dari mitra sejaman siar juga nih. Katanya Pak Ustadz, tetangga saya itu suka banget pamer kalau misalkan habis beli barang baru nih, kayak mobil baru, kulkas baru gitu. Nah, kalau misalkan berarti saya bisa dong Pak Ustadz manggil tetangga saya itu maksiat karena suka pamer. Betul. Nah itu hukumnya, cara kita bilanginnya tuh gimana Pak Ustadz? Kita coleknya begini aja. Coba baca Quran surat Al-Baqarah ayat 264 gitu ya. Yang artinya Allah membenci daripada yang membuat sombong gitu ya, ria itu pamer ya. Karena ria pamer itu belum tentu sombong sebenarnya. Belum tentu, tapi kalau udah sombong udah bahaya. Ya bahasa simpel gini, gue cuma ngasih tahu, iya bener, tapi kalau seringan ngasih tahu jadi sombong. Nah, orang pada diem aja, nggak bisa ngomong kan kalau gue yang kaya gitu, jadi sombong kan. Nah bagaimana cara negornya? Cara negornya gampang. Satu, yang kita tegur diri kita dulu kan. Apa yang dipunya, apa yang dimiliki, apa yang dirasakan keindahan dari orang lain, kita nggak usah pusing-pusing. Contoh itu saudara kita lah, saudara kita makannya enak mulu tapi nggak pernah ingat kita. Ini jangan kita ambil, jangan ambil pusing. Kayak kita ambilnya apa? Oh ya udah, itu rezeki dia. Ya Allah, saya pengen kayak dia tuh, rezekinya baik, rezekinya bagus, pengen makan enak juga kayak dia. Nah yang kita perbaikin diri kita dulu. Yang kedua, kalau mau negornya begini, caranya cara bercanda. Lu jangan pamer mulu apa di status. Waduh. Ya, ataupun kalau lu punya apa-apa jangan bilang ke gua apa. Lu kan tahu keadaan gua makan gak mampu. Takut tuh gua benci sama lu. Waduh. Nah gitu, jadi diajak bercanda aja. Jadi jangan nyalahin tuh orang, tapi kita ajak komunikasi seakan-akan kita lah yang merasa kurang. Pada nyatanya kita lagi nasihatin dia sebenarnya. Lu jangan pamer-pamer gua dah. Emang apa sih? Gua kan nggak pamer, cuma ngasih tahu. Iya, cuman kan gua kan orang nggak mampu, gua pengen. Tahu gua benci sama lu lagi, karena gua pengen nggak mampu. Oh gitu ya, iya. Ya udah kalau lu punya apa-apa lu lupain aja dia. Takutnya gua hilap, gua kesel lah, gua manusia biasa kan gitu. Jadi cara negornya gitu kak, jangan itu dosa. Ya tahu semua orang juga dosa gitu. Cuman cara negornya yang benar, jangan sampai kesinggung.
Nah, kita jadi dibalikin aja, seakan-akan kita yang yang melakukan dosa, dia melakukan pahala. Jadi bilang jangan dipamerin atau dibikin status lah gitu. Takutnya gua hilap, gua bilang lu punya makanan banyak, punya harta yang berlimpah, tapi lu jadiin pamer jadiin status doang, nggak pernah bagi-bagi, lu percuma. Nah ini kan jadi berantem. Betul. Nah lebih baik kita bilang, lu jangan update status kayak gitu. Emang apa sih, gue pengen banget tapi gue gak punya duit. Lu enak, lu hargain gue dah gitu ya. Jadi takutnya gue pengen, gue khilaf, malah gue benci-benci lu, kan gue kan gak mau benci sama lu. Nah udah simpel. Jadinya insya Allah ada nasihat yang baik daripada kita gedeg ya gitu. Lebih baik disampaikan tapi secara bercanda ya Pak Ustadz, biar diterima juga. Jangan serius, yang penting kena tapinya ada target. Oke, baik. Oke, baik Pak Ustadz, berhubung sudah jam 18.39 ya, yang artinya sudah mau memasuki jam 18.40 ya. Mungkin boleh langsung ditutup dengan doa penutup untuk mitra sejaman siar Pak Ustadz. Baik mitra Gangga, saya ulang, ini ada 10 maksiat batin. Yang pertama sahrul to'am, yaitu banyak makan. Yang kedua sahrul kalam, banyak bicara. Yang ketiga itu ghadab atau marah-marah. Yang keempat hasad dan dengki. Yang kelima yaitu al-bukhulu wal hubbul mal, kikir dan cinta harta. Yang keenam hubbul jah, cinta kemegahan. Yang ketujuh hubbud dunya, cinta dunia. Yang kedelapan takabur atau membesarkan diri atau sombong. Yang kesembilan adalah ujub, bangga terhadap diri sendiri. Yang kesepuluh riya, yaitu pamer. Mudah-mudahan dari 10 itu bisa kita ambil tuh, kita catat, kita pelan-pelan kita lakuin. Jangan sampai maksiat batin ini kita lakuin lagi. Yang sudah lewat ya sudah, tapi ada kesempatan kita memperbaiki itu semua. Karena bagaimana caranya hidup kita mendapatkan ridho Allah, ketika kita mati pun mendapatkan ridho dari Allah, di akhirat pun kita mendapatkan ridho Allah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.